Polisi sudah menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua dengan menghadirkan seluruh tersangka di rumah Verdi Sambo. Namun kejanggalan masih menyelimuti kasus pembunuhan berencana itu. Salah satu tersangka Barada Eliezer menolak memperagakan adegan menurut versi tersangka lain dan hanya melakukan adegan reka ulang sesuai fakta kejadian sesungguhnya. Eliezer juga sempat kesal dengan keterangan tersangka lain yang berubah-ubah. Saya kira cukup stabil masih, ya. Ya, cuman dia agak jengkel misalnya keterangannya kok yang diberikan oleh rekan-rekan yang lain itu berbeda. Itu dianggap itu ya seolah-olah dibikin lah gitu. Ada beberapa adegan yang sepertinya disangkal oleh tersangka yang lain gitu loh. Ya itu dia kesal, tetapi itu kan wajar saja. Tersangka kan berhak untuk menyangkal. Meski demikian, kuasa hukum Barada Eliezer Roni Talapesi menyatakan Barada Eliezer menjawab pertanyaan penyidik secara konsisten sesuai dengan BAP tanpa mengetahui motif pembunuhan Yosua karena hanya melaksanakan perintah. Supaya klien kami ini tetap stabil, fokus, dan menjaga independensi. Jadi tadi dipisah ruangan, kita melalui Zoom, tetapi yang lainnya kan di ruangan yang lain, tatap muka. Tidak hanya itu, kejanggalan juga masih terjadi di antaranya temuan dugaan kekerasan seksual oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menyatakan Putri Chandrawati terindikasi mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Indikasi trauma terlihat saat istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu memberikan keterangan terhadap Komnas Perempuan. Kami menanyakan peristiwa kekerasan seksual di Magelang. Ini menunjukkan Ibu P masih mengalami trauma ketika mengingat peristiwa sesungguhnya yang terjadi di Magelang. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan Polri untuk mencari bukti yang kuat demi menjerat Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bukti balistik tadi kita menemukan bahwa temuan balistik itu lebih dari satu yang jelas. Jadi tidak mungkin satu senjata. Berarti bisa dua kan gitu kita munculkan. Bisa saja tiga. Tapi yang paling penting dari pernyataan itu adalah bagaimana penyidik maupun nanti penuntut itu mencari bukti-bukti yang kuat untuk memastikan siapa pelakunya. Kalau dia bukan sendirian berarti siapa lagi. Di luar kejanggalan dan fakta yang ada, kasus kematian Yosua masih menyisakan banyak pekerjaan Polri. Perbedaan keterangan tersangka, dugaan pelecehan seksual, hingga banyaknya polisi yang terseret kasus Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah kejanggalan ini masih menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mulai dari perbedaan keterangan tersangka, terutama Sambo dan Eliezer, hingga kembali munculnya dugaan kekerasan seksual Putri Chandrawati. Komnas HAM pun meminta polisi memperkuat bukti untuk menjerat Sambo. Lalu bagaimana menguak perbedaan keterangan antar tersangka ini dan bagaimana agar nantinya kasus ini terbukti di persidangan. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada kuasa hukum dari Barada Eliezer, ada Mas Roni Talapesi, ada juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Selamat pagi Pak Yusuf, Kang Asep dan juga Mas Roni. Selamat pagi Pak Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Mas Roni. Siapkah klien Anda menghadapi perbedaan keterangan ini dan apa yang akan bisa memperkuat posisi Barada Eliezer, klien Anda, untuk meyakinkan khususnya di hadapan hakim nanti bahwa keterangan yang ia berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya meskipun berbeda dengan keterangan khususnya Verdi Sambo? Pak Timothy, memang kan perlu kita sampaikan bahwa klien saya ini adalah klien yang merupakan saksi mahkota. Jadi sebelum ada pengakuan dari klien saya, yang pertama masih pakai skenario yang dari FS. Kemudian klien saya akhirnya membuka kasus ini, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga terbukalah kasus ini menjadi terang. Dalam proses rekonstruksi yang kemarin dilaksanakan, klien saya tetap konsisten menyampaikan bahwa klien saya menyampaikan kepada saya, Baradae ini menyampaikan bahwa semoga dengan hal yang kejujuran ini menjadi pertimbangan baik nanti buat
di pengadilan. Jadi saya melihat bahwa klien saya tetap konsisten menyampaikan kalau memang ada bantahan dari saudara FS ataupun saksi yang lain, nanti kita akan uji di pengadilan. Tapi kalau kan ada yang akan menjadi saksi untuk terdakwa yang lain, ada yang menjadi kesaksian untuk terdakwa lain. Nah, nanti kesaksian ini akan kita uji. Kalau memang kesaksiannya ini kesaksian yang tidak jujur, nah itu juga pun kan ada sanksinya gitu, ada ancamannya. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi pada prinsipnya gini Pak Timothy, klien saya sudah konsisten menyampaikan apa adanya, berharap bahwa dengan kejujurannya ini akan menjadi pertimbangan nanti ke depannya di pengadilan. Seperti itu. Bahwa klien Anda mengatakan yang sebenar-benarnya itu satu hal, tapi bagaimanapun juga kan harus bisa dibuktikan di hadapan hukumnya itu, Mas Roni. Tidakkah ini juga menjadi sesuatu yang bisa saja, meskipun klien Anda sudah jujur, tapi kalau tidak bisa dibuktikan, maka tidak bisa dijadikan pertimbangan juga dalam pengadilan nanti? Iya Pak Timothy, tentunya pasti penyidik bekerja secara profesional, bekerja berdasarkan juga pun dari ahli ataupun petunjuk yang lainnya ya. Jadi saya pikir bahwa bukan hanya dari keterangan saksi. Nah, nanti seperti apa tentunya nanti kita lihat di pengadilan. Tetapi kalau dari klien saya sudah menyampaikan apa adanya, bahwa pertama dia tidak tahu motif. Nah, sekaligus di pagi ini saya mau mengklarifikasi bahwa ada pernyataan juga dari lembaga negara yang menyampaikan bahwa klien saya tidak mengetahui motif. Nah, di sini saya mau klarifikasi bahwa klien saya faktanya dia tidak mengetahui motif. Saya ikut mendampingi kok, saya melihat, saya membaca BAP-nya, saya mempelajari kasus ini. Jadi saya minta kepada para pihak, tolong untuk menahan diri, jangan memberikan statement-statement yang akhirnya merugikan Baradae ini gitu loh. Itu yang saya sangat sayangkan, ada yang mengambil kesempatan ini untuk memberikan statement-statement yang akhirnya merugikan klien saya. Semoga kedepannya ini jangan berkomentar yang bukan berdasarkan fakta atau mereka mengetahui kasus ini secara persis gitu loh. Jadi tolonglah tahan diri juga gitu. Oke, saya ke Pak Yusuf. Kompolnas juga ikut mendampingi khususnya pada saat rekonstruksi. Adakah mungkin pada saat rekonstruksi itu khususnya pengadeganan penembakan dari Brigadir Yosua Huta Barat ini, ada dua keterangan yang berbeda antara Ferdy Sambo dengan Barada Eliezer. Dari pantauan Kompolnas, apakah sebenarnya dengan dilakukannya rekonstruksi maka cukup jelas sebenarnya keterangan siapa yang benar dan siapa yang terlihat memang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada gitu. Apakah terlihat dalam rekonstruksi oleh Kompolnas? Baik, terima kasih Bung Timothy. Kita kembali kepada bukunya Perkap nomor 6 tahun 2019. Apa sih kepentingan rekonstruksi yang dilakukan penyidik? Dalam hal untuk menguji kesesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Jadi untuk menyesuaikan, nah di dalam rekonstruksi kemarin, itulah kepentingannya dilakukan persesuaian antara keterangan para tersangka dan sekaligus mereka juga saksi. Nah ini tentu ketika ada perbedaan kami kira juga sudah dicatat. Sementara memang di dalam sidang kode etik profesi Polri, FS sendiri kan itu mengajukan banding, kami lihat itu bagian dari strategi upaya untuk yang bersangkutan melakukan pembelaan diri karena ada hal yang juga disangkal dari keterangan Baradae. Tapi itu tidak masalah. Rekonstruksi kemarin itu kan ada animasi yang itu telah diedarkan, itu cukup jelas bagi kami Kompolnas di dalam melakukan pemantauan dan penilaian di dalam rekonstruksi, meskipun ada versi berbeda yang dilakukan oleh FS itu yang ada di dalam rekonstruksi itu kan ada peristiwa penembakan. Sementara dalam animasi yang kemarin itu yang sudah beredar itu dalam rekonstruksi itu merupakan rekonstruksi yang berdasarkan keterangan BAP daripada saksi Baradae. Tentu kami berharap di dalam pantauan ke depan agar proses ini segera pada saat ini P19 segera P20 dan P21 nantinya kami berharap tetap dilakukan perlindungan darurat terhadap saksi Baradae sehingga tetap konsisten di dalam memberikan kesaksian di pengadilan.
Di dalam pembuktian kan tidak hanya keterangan saksi, tapi ada alat bukti lain. Ketika penyidik menetapkan FS sebagai tersangka, itu tentu didasarkan kepada minimal 2 alat bukti. Ada CCTV misalnya, ada uji balistik dan sebagainya. Kami kira dalam pembuktian nanti tidak hanya berdasarkan keterangan saksi Baradae. Hanya tentu kita berharap bahwa Baradae tetap konsisten, perlindungan darurat tetap diberikan kepada yang bersangkutan. Ini Bung Timothy. Nah, kalau tadi Anda mengungkit mengenai sidang etik, apakah keterangan di dalam sidang etik, keputusan dalam sidang etik itu nantinya akan berpengaruhkah kepada sidang kasus pembunuhannya itu sendiri? Apakah menjadi pertimbangan juga kah? Terkait dengan tuntutan dan sangkaan di dalam sidang kode etik kan tidak pada fokus dalam peristiwa penembakan yang itu terkait dengan dugaan tindak pidana, tapi bagaimana terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, yang salah satunya misalnya perintah mengaburkan fakta, melakukan tidak profesional di dalam melakukan penyidikan, ada tembak-menembak yang dilatar belakangi oleh perdugaan pelecehan seksual, ada permufakatan pelanggaran, jadi tidak fokus pada itu. Meskipun ada penyangkalan kan itu bagian dari nota pembelaan FS dan kami lihat itu bagian dari yang bersangkutan membela diri. Yang tersangka kan punya hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam KUHP. Kami lihat itu tidak ada masalah. Yang penting kami tetap memantau dan mengawasi penyidik tetap fokus prioritas pada saat ini berkas P19 itu barangkali untuk kami dorong efektif untuk P20 dan selanjutnya P21, itu yang kita harapkan. Pembuktian yang akan lebih clear itu dan terang benderang tentu nantinya di pengadilan. Nah, pada saat rekonstruksi khususnya Pak Yusuf, titik perbedaan tersebut yaitu pada saat penembakan Brigadir Yosua, ini adakah hal lain yang akan bisa menerangkan siapa sebenarnya yang menembak, siapa saja yang menembak, dan terkait semua itu bisa dibuktikan atau tidak? Apakah hanya berdasarkan keterangan saja? Kalau kita lihat dari peristiwa tersebut, orang-orang yang hadir pada saat peristiwa itu terjadi, apakah akan hanya berdasarkan keterangan saja tampaknya, mau tidak mau, karena tidak ada CCTV, tidak ada hal lain, terutama kan ini terkait dengan detail dari kejadiannya, kronologi detail siapa yang datang belakangan, siapa yang hadir di situ, siapa yang menarik pelatuk duluan. Ini kan sangat-sangat detail, namun hanya berdasarkan ingatan dari tiap-tiap orang yang hadir di situ. Apakah benar-benar hanya berdasarkan ingatan dan keterangan saja nantinya? Ya, kan kemarin dalam rekonstruksi telah dilakukan persesuaian, diuji kesesuaian keterangan para saksi dan tersangka itu mulai dari rumah Magelang dan bagaimana merencanakannya itu kan juga direkonstruksi. Saksinya tetap sama. Merencanakannya kan mereka juga tersangka, juga mereka saksinya tetap sama di rumah Saguling perencanaannya. Itu sudah ada dalam rekonstruksinya. Begitu juga masuk di rumah Duren 3, saksi dan tersangkanya kan tetap sama. Nah, tentu keterangan daripada Baradae ini terkait dengan rekonstruksi penembakan itu tentu kan didukung oleh alat bukti lain. Misalnya bagaimana CCTV menjelaskan tentang FS sebelum masuk rumah Duren 3. Kan itu kan menjadi pembuktian juga. Terus terkait dengan perbedaan versi antara FS dan Baradae, misalnya terkait dengan posisi berdiri dan sebagainya, tapi bagi kami itu tidak signifikan. Yang penting di situ ada rekonstruksi penembakan. Apakah FS melakukan penembakan berdasarkan keterangan Baradae, nanti akan diuji di pengadilan. Apakah benar saksi lain juga tidak melihat, tentu itu kan konsistensinya kan akan dibuktikan di pengadilan. Akan digali oleh jaksa penuntut umum, begitu juga nanti oleh hakim ataupun kuasa hukum daripada tersangka lain. Barangkali itu yang perlu dilakukan pembuktian di pengadilan. Oke, saya ke Kang Asep. Dugaan saya sebenarnya inilah yang ditemui oleh hakim sehari-hari begitu. Adanya perbedaan keterangan antara baik itu antara tersangka dan saksi ataupun dengan sesama tersangka gitu. Nah, sebenarnya prosesnya bagaimana Kang Asep? Apakah selalu bisa dibuktikan siapa yang memberikan keterangan yang benarkah, atau memang dalam beberapa kasus pembuktian ini menjadi sulit karena minimnya barang bukti atau alat bukti, dan bisa saja tidak bisa dibuktikan dan akhirnya harus bisa diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang mungkin tidak terlalu banyak, Kang Asep? Ya, jadi dasar di persidangan itu adalah dakwaan, bukan BAP. Di BAP itu terserah ABC mau apapun kada urusan, ya. Jadi dasar di pengadilan itu adalah dakwaan. Nah, dakwaannya itu kan sekarang yang disangkakan pembunuhan baik 340 maupun
subsidiar 338. Nah, hakim itu akan berdasarkan minimum 2 alat bukti. Ada 5 alat bukti. Nah, alat bukti tadi harus bersesuaian satu dengan yang lainnya. Nanti hakim akan menilai konsistensi tadi ya. Kalau nggak konsisten udah ketahuan itu kan. Diatur 185 ayat 6. Jadi soal sekarang A, B, C, D mau ngomong apapun nggak ada masalah, termasuk di rekonstruksi. Itu pasal 75 huruf itu pemeriksaan tempat kejadian itu hanya dasar ya sekali. Yang dibuktikan di persidangan itu tinggal membuktikan unsur 340 atau 338. Soal sekarang ada cerita A, B, C, D nggak ngaruh ya, karena yang dibuktikan kelak fakta persidangan. Bahkan ketika berbeda BAP dan fakta persidangan, KUHP mengatur pasal 163 sepanjang ada alasan. Jadi betul dikatakan Pak Yusuf maupun Mas Roni tadi. Jadi tinggal apakah bersesuaian atau tidak, konsistensi nggak di persidangan. Jadi hakim udah tahu dan sekarang itu kan mainannya tinggal membuktikan. Tadi sering saya katakan kan, barang siapa orang itu. Peran dari FS, peran dari RR, peran dari KM, PC, dan E. Tapi E catatan khusus ya, karena ada tetap perintah jabatan hal tertentu. Untuk E itu kliennya Mas Roni, nanti khusus itu lain pembahasannya. Kedua, ya bagaimana ya menghilangkan itu. Nah sengaja ya, atau kemudian kan direncanakan. Sengaja saya katakan, apakah dia mengetahui dan menghendaki. Untuk E jelas, tidak mungkin menghendaki ya. Mengetahui ada pembunuhan, tapi tidak menghendaki. Berarti unsur sengajanya udah fatal, gagal. Ya, menghilangkan tadi ya, nah, menghilangkan nyawa jelas ada bukti ahli balistik maupun forensik. Jadi sebenarnya sederhana, cuman ini harus hati-hati ketika BAP ini sekarang nyampe di jaksa jangan sampai salah membuat dakwaan ya. Kalau formalitas dakwaan salah nanti dikuliti sama Mas Roni maupun nanti kuasa hukum yang lain, itu baru di formalitas belum di substansi. Karena hati-hati karena ini di dakwaannya subsidiar pasal 55 dan 56. 55 56 itu harus rinci. Nah, maka dakwaan itu kan harus 3 kata. Cermat, jelas, lengkap. Kalau nggak cermat, nggak jelas, nggak lengkap, secara formalitas nanti oleh Mas Roni ya untuk E tidak hanya formalitas, substansi juga nanti hati-hati loh. Itu karena sering saya katakan untuk E ini catatan tersendiri ya. Kalau FS, RR, KM jelas dari pernyataan-pernyataan kita kan selama ini sidang udah pindah ke media kan. Nah, di persidangan saya kira hakim nggak terlalu susah kalau dia ngomong nggak konsisten bersesuaian atau tidak. Kedua latar belakang dari yang bersangkutan kan di perkara kan di split. Nanti misalkan untuk terdakwa katakan contoh kan saksinya FS, KM, RR pasti konsisten. Kalau ia melakukan cuma melakukan tadi perintah karena jabatan itu akan jadi perdebatan rame nanti kan. Nah sama juga si FS kan ternyata dia yang menyuruh kan. Pasti semua mengatakan ya yang menyulut. Cuma nanti kan perbedaan kemarin rekonstruksi hanya di detik waktu dan cara, tapi itu nggak terlalu substansi. Yang penting makan bagaimana itu nyawa J itu dihilangkan. Nah, teman catatan khusus sekali lagi berkali-kali saya katakan untuk catatan tersendiri ya, tapi untuk FS, RR, KM, PC itu udah jelas lah, udah nampak sebenarnya tinggal nanti hakim ini perhitungan cuma sederhana kok Mas Timi ya di persidangan itu tinggal hakimnya memilih mau mati seumur hidup atau penjara itu aja. Kalau substansinya mah saya pikir udah gampang. Kalau kita lihat bahwa keterangan dari FS sejauh ini justru menyatakan tidak melakukan penembakan. Mungkin beberapa pihak juga mengatakan ini upaya dari FS untuk terhindar dari tuduhan pembunuhan karena tidak menarik pelatuk juga, tidak melakukan pembunuhan. Bahkan harus dibuktikan juga apakah perencanaan tersebut datang dari FS, apakah dalangnya atau otaknya memang benar-benar FS. Benarkah kalau memang tidak bisa dibuktikan apabila FS ini menarik pelatuk atau tidak, maka pasalnya pun akan berbeda sehingga hukumannya pun akan berbeda, Kang Asep? Ya paling gampang kok. Ya memang dia katakan udah ikutin aja maunya dia ya, kita konsisten untuk ya. Kalau dia nyuruh itu lebih fatal, dia aktor intelektual. Kan nanti si E sebagai saksi di perkaranya dia mengatakan saya menembak karena diperintah. Terbukti dan di tempat itu kan di Duren 3 itu kan. Sederhana kok, apalagi itu dikaitkan dengan alat bukti yang lain gitu kan. Nah, apalagi kan pernyataan-pernyataan dia sejak dari Magelang, kemudian di rumah, kemudian ya kita beberapa CCTV, kemudian direkturasi kemarin terlepas rekonstruksi dia menolak beberapa hal. Coba kalau katakanlah sekali lagi dia tidak menembak ya, tapi dia menghilangkan nyawa setelah melakukan nyuruh yang orang lain, diantaranya nyuruh E kan. Nah apalagi kalau nanti di persidangan terbukti dia telah melakukan. Kan sering saya katakan juga apa dia lebih dulu melakukan ya sehingga E selanjutnya atau dia melanjutkan itu persoalan. Tapi menghilangkan nyawa dia statusnya menyuruh fatal. Kalau dia menyuruh maka tidak penting siapa yang pertama menembak gitu ya, Asep, selama memang benar memerintahkan gitu. Ya, maka kan sekali saya katakan persoalannya ini hanya untuk E nanti harus hati-hati. Karena apakah E dia melanjutkan
atau dia yang pertama persoalannya itu. Tapi kan nanti tergantung perintah jabatan. Kalau dia katakanlah sekarang sekali lagi mohon maaf ya, kalau misalkan ada lebih dahulu yang menembak, kemudian E melakukan dan di atas perintah, hati-hati untuk E ya, dia bisa bebas saya katakan. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dulu menembak, entah itu FS entah itu siapapun ya, nah, sekarang dia menyangkal bahwa dia tidak melakukan ya, tapi fakta persidangan dan alat bukti lain mengatakan bahwa dia yang menyuruh dari rangkaian peristiwa direncanakan tadi, ya entah dari Magelang, entah dari rumah pribadi, ya sudah ketahuan kok. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.